Bayangkan, seseorang yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Wajahnya pucat, tubuhnya telah dibungkus rapi dengan kain kafan putih. Isak tangis keluarga masih terdengar dari sudut ruangan. Tapi tiba-tiba, saat lantunan surah Yasin menggema dari bibir orang-orang yang mencintainya, jenazah itu membuka mata dan perlahan duduk. Apa yang sebenarnya terjadi antara dunia hidup dan alam kematian? Mungkinkah kubur menyimpan rahasia hingga ruh seseorang menolak pergi? Sahabatku, sebelum kita lanjut ke kisah menegangkan ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan agar channel ini terus menyebarkan kisah penuh hikmah. Dan bagi Anda yang sudah subscribe hari ini, saya doakan, semoga hidup Anda selalu diberi keberkahan, dijauhkan dari kematian yang buruk, dan dimudahkan menuju husnul hatimah. Amin. Tulis di kolom komentar, apakah Anda percaya seseorang bisa hidup kembali setelah mati? Dan jika Anda pernah mendengar kisah serupa, ceritakan pengalaman Anda di komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menyelamatkan jiwa orang lain. Desi sudah dinyatakan meninggal. Hari itu mendung menggantung rendah, seolah langit pun ikut berduka. Desi, seorang gadis berusia 26 tahun dari kampung terpencil di kaki Gunung Merbabu, baru saja dinyatakan meninggal dunia oleh bidan kampung. Tubuhnya lemas, suhu badannya dingin, dan nadinya tak lagi terasa. Ia dikabarkan pingsan keras setelah mengalami demam tinggi 3 hari berturut-turut dan menggigil hebat semalaman. Namun siapa sangka, ternyata kematiannya hanyalah permulaan dari sebuah rahasia kubur yang mengerikan dan belum pernah terjadi di kampung itu sebelumnya. Persiapan pemakaman dan tanda aneh. Jenazah Desi mulai dipersiapkan. Tubuhnya dibersihkan, dikafani, dan diletakkan di ruang tengah rumah. Namun saat proses memandikan jenazah, salah satu tetangga yang turut membantu, Mak Jum, berbisik pelan bahwa ia merasa ada aliran hawa panas yang terasa saat menyentuh punggung Desi. Tangannya gemetar. Namun ia diam saja karena takut membuat keluarga panik. Tiba-tiba, saat kain kafan mulai dililitkan ke tubuh Desi, lampu di rumah itu berkedip-kedip, dan terdengar suara gesekan di plafon rumah seperti benda menyeret rantai. Doa Yasin yang mengubah segalanya. Waktu maghrib pun tiba. Paman Desi mengajak warga untuk membaca surah Yasin. Sekitar 10 orang lelaki dan perempuan duduk melingkar di sekitar jenazah sambil melafalkan ayat demi ayat. Semakin lama ayat dibacakan, suasana berubah. Udara di ruangan itu seperti menebal, beberapa orang mulai merasa sesak, dan Ibu Desi terus-menerus memegangi dadanya sambil menangis. Lalu tiba-tiba, di tengah ayat ke-58, Salamun kaulam mir Rabbir Rahim, terdengar suara nafas berat dari jenazah. Desi mendesah panjang, membuka mata, dan duduk dengan mata melotot. Jeritan dan kepanikan. Sontak suasana rumah berubah menjadi histeris. Beberapa orang berteriak keras dan langsung lari keluar rumah, meninggalkan mushaf dan sandal mereka. Ibu Desi pingsan seketika, sementara adik Desi menjerit memanggil nama kakaknya yang baru saja bangkit. Tubuh Desi masih diam dalam posisi duduk, namun matanya tampak menatap satu titik di langit-langit. Ia tidak bicara, tidak menangis, hanya menggigil pelan, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Tangannya mulai gemetar, dan mulutnya perlahan komat kamit seperti sedang membaca sesuatu. Pengakuan Desi yang mengejutkan. Setelah ditenangkan, Desi akhirnya bisa berbicara. Suaranya lirih, seperti bisikan dari balik liang kubur. Ia berkata bahwa dirinya memang benar dibawa pergi ke suatu tempat yang sangat gelap, dingin, dan sepi. Namun sebelum pintu kubur benar-benar tertutup, ada suara malaikat yang berkata, "Ia belum siap,
ada satu rahasia yang belum disampaikan. Desi sempat melihat sosok hitam besar duduk di atas dadanya, tetapi kemudian tubuhnya seolah didorong kembali ke dunia. Dan suara ayat Yasinlah yang memecahkan kegelapan itu. Rahasia kubur yang belum terungkap. Desi kemudian menceritakan bahwa selama 2 tahun terakhir, ia pernah menyimpan rahasia besar. Ia menyimpan perhiasan hasil mencuri dari rumah neneknya sendiri yang tinggal sendirian. Tak ada yang tahu, karena ia menyimpannya di bawah pohon pisang belakang rumah dan berniat mengembalikannya setelah nenek wafat. Namun saat wafatnya nenek tiba-tiba dan jenazahnya tak diurus keluarga, rasa bersalah itu menggerogoti Desi dan ternyata, itulah yang mengikat ruh Desi dari berpindah ke alam barzakh. Pertanda dari alam gaib. Selama hidupnya setelah hidup kembali, Desi mengalami banyak kejadian aneh. Setiap malam Jumat, ia selalu mendengar suara tangisan dari sudut kamarnya. Kucing peliharaannya selalu mengeong mengarah ke dinding kosong. Bahkan, Desi sendiri sering melihat bayangan neneknya berdiri di sudut pekarangan, dengan mata yang menatap sendu. Ia pun akhirnya menggali kembali perhiasan itu, membersihkannya, dan mengembalikannya ke rumah sang nenek, lalu menyedekahkannya atas nama almarhumah. Maaf yang mengantar ketenangan. Setelah mengembalikan semuanya dan meminta maaf secara lahir dan batin, Desi bermimpi didatangi neneknya. Dalam mimpi itu, sang nenek tersenyum dan mengusap kepala Desi. Ia berkata, "Terima kasih, kini kau bisa tenang, dan aku juga." Sejak saat itu, tidak pernah lagi terdengar tangisan di rumah Desi, dan kehidupan keluarganya pun berubah menjadi lebih tenang. Warga kampung mulai mempercayai bahwa doa dan kejujuran mampu membebaskan seseorang dari siksa yang tak terlihat. Pelajaran dari sebuah kebangkitan. Desi kini menjadi sosok yang berbeda. Ia rajin bersedekah, menjadi guru mengaji di kampungnya, dan selalu mengingatkan anak-anak muda tentang pentingnya kejujuran dan keberanian mengakui kesalahan. Setiap malam Jumat, ia mengadakan yasinan dan tahlilan untuk arwah keluarganya. Bagi Desi, pengalaman hidup dan mati itu bukan kutukan, melainkan anugerah untuk berubah. Ia berkata, "Kadang, rahasia kecil yang kita simpan bisa menjadi rantai besar yang menahan ruh kita, bahkan setelah mati." Pesan terakhir Desi, kalau Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup kembali, itu bukan untuk disia-siakan, tapi untuk memperbaiki yang telah rusak. Kisah Desi bukan sekadar kisah mistis. Ia adalah tamparan halus bagi kita yang menyimpan kesalahan dan belum menebusnya. Jangan tunggu ajal datang untuk menyesali semua yang belum diselesaikan. Mungkin pintu maaf terbuka sekarang. Tapi, apakah akan tetap terbuka saat ruh kita benar-benar dipanggil? Sahabat, kisah ini menyentuh banyak sisi kehidupan kita. Tentang kejujuran, pertobatan, dan kekuatan doa yang kadang diabaikan. Apakah Anda punya dosa tersembunyi yang belum diselesaikan? Apakah Anda siap jika pintu waktu tertutup malam ini? Tulis di kolom komentar. Apa pelajaran yang paling menyentuh dari kisah ini? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar jadi pengingat bagi kita semua. Karena terkadang, satu lantunan Yasin bisa jadi jembatan antara azab dan rahmat.